Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Saat tirai tipis di arena berangsur-angsur menghilang, pertarungan antara Zhong Moxi dan Situ Hauran dimulai. Namun ada banyak faktor yang mempengaruhi pertarungan antar pejuang, seperti mentalitas, skill, dan kultivasi. Tapi untuk bisa melangkah ke alam alkimia ilahi dan menjadi yang terbaik di sekte tersebut, Zhong Moxi dan Situ Hauran tentunya adalah orang-orang dengan mentalitas yang kuat. Keterampilan yang dia latih juga berada di tingkat surga, dan tingkat kultivasinya berada pada tahap awal alam alkimia ilahi. Saat ini, kedua belah pihak sedang bersaing untuk memahami hukum. Zhong Moxi kini diselimuti lapisan guntur ungu, tampak seperti inkarnasi Dewa Guntur. Bahkan guntur ungu itu seperti ular kecil, terus-menerus menyambar di permukaan tubuhnya. Di tangan Situ Hau ada dua bola guntur yang dipukul dengan keras, yang sepertinya mengandung kekuatan tak terbatas. Kecepatan kedua belah pihak juga secepat kilat. Kedua sosok itu terus meninju dengan ganas, yang membuat setiap tabrakan meletus. Cahaya putih yang menyilaukan menyebar di sekitarnya. Kecepatan frekuensi tinggi kali ini bahkan mencekik para prajurit di tribun, sehingga mereka lebih cemas daripada kedua belah pihak yang bertarung secara langsung. Beberapa prajurit berteriak secara maniak untuk menyemangati pihak tertentu, sementara lebih banyak prajurit yang menatap dengan penuh perhatian. Dibandingkan dengan arena pertarungan, tidak ada sebuah kata terucap, terutama para pejuang yang mengambil keterampilan guntur, jadi mereka melihatnya dengan lebih serius. Di wilayah tengah dan bahkan di dunia yang luas ini, mengembangkan kekuatan hukum adalah hal yang sangat sulit. Ukiran batu yang mencatat kekuatan hukum hanya ada di sekte kelas 4 dan 5. Pejuang sekte kelas 2 dan 3 atau sebagian besar pejuang independen tidak memiliki kondisi ini. Jika mereka ingin memahami hukum, mereka hanya bisa mengandalkan pemahaman mereka sendiri. Namun dengan sedikit pemahaman ini, mereka tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum mereka dapat menyadari jejak kekuatan hukum dengan menyaksikan pertarungan antara Zhong Moxi dan Situ Hauran. Kecil kemungkinannya untuk menyadari jejak kekuatan hukum. Inilah sebabnya mereka mengamati dengan cermat. Di platform tinggi, murid dari beberapa sekte besar duduk kokoh dengan mata tenang. Tetapi di dalam hati, mereka terus-menerus mempertimbangkan jarak antara Zhong Moxi dan Situ Hauran. Kalahkan saya! Zhong Moxi tiba-tiba berteriak keras. Setelah pertarungan berlangsung selama setengah batang dupa, guntur ungu yang melilit tubuhnya tiba-tiba berubah dan ketebalan ular kecil menjadi ketebalan ular piton. Melihat pemandangan ini, ekspresi Situ Hauran menjadi lebih serius. Namun kedua bola petir di tangannya mulai menyusut terus-menerus, menyusut dari dua bola guntur besar menjadi bola guntur seukuran kepalan tangan. War! Di bawah tabrakan ini, suara keras meletus dan kilat yang menyilaukan menyelimuti seluruh arena. Kebanyakan orang tanpa sadar menutup mata mereka. Loseng menatap tajam ke arah cahaya guntur di area. Alisnya sedikit terangkat dan ada sedikit keraguan di wajahnya. Dia memperhatikan ada beberapa hukum guntur yang tidak bisa dia pahami di dalam. Tatapan para pemimpin sekte di platform tinggi juga sangat serius. Tetua Kingsu menyeka janggutnya dengan senyum tipis di wajahnya. Adapun ratusan ribu prajurit, kebanyakan dari mereka menutup mata. Bahkan jika penghalang menghalangi kekuatan, mereka tidak dapat menahan guntur yang menyilaukan. Disinilah orang awam menyaksikan kesenangan, sementara orang dalam mengawasi pintunya.
Dalam kilat Situ Hauran, ada jejak kekuatan hukum yang tidak dapat saya pahami. Pikir Loseng ringan. Ini adalah hukum guntur tingkat kedua, pemurnian. Suara Kinglong melayang saat ini. Pemurnian? Apakah ini hukum guntur tingkat kedua? Dalam cahaya guntur itu ada beberapa cahaya guntur yang sangat kecil, sehingga sulit dilihat dengan mata telanjang. Ya, hukum guntur tingkat pertama disebut penghancuran, tingkat kedua disebut pemurnian, dan tingkat ketiga disebut kesengsaraan surgawi. Saat kalian manusia melewati alam hidup dan mati, guntur yang datang adalah kesengsaraan surgawi. Kinglong mengucapkan 3 tingkat pertama hukum guntur dalam satu tarikan nafas. Penghancuran, pemurnian, kesengsaraan surgawi. Ada 10 tingkat hukum guntur saja dan hukum yang terkait dengan setiap tingkat berbeda. Meskipun Loseng telah memahami kekuatan 9 hukum, dia masih memiliki jalan yang berat di depannya dan perjalanannya masih panjang. Anak laki-laki dari sekte roh kekosongan di wilayah tengah itu hanya setengah memahami hukum penghancuran tingkat pertama. Mungkin secara kebetulan dia mendapatkan bagian dari hukum sistem guntur tingkat kedua dan menyadari sedikit darinya. Tapi meskipun itu hanya sedikit, tapi cukup untuk menang. Kata Kinglong lagi. Loseng mengangguk karena dia sudah melihat hasil di arena. Seluruh tubuh Yong Musi terbakar, memancarkan aroma seperti barbeque. Berbaring di tanah, Situ Hauran berdiri di sisi lain arena. Meskipun dia terlihat sangat lemah, kakinya terpaku kuat ke tanah. Dengan senyum pemenang di wajahnya. Kekuatan hukum tingkat kedua, saya khawatir tidak ada di wilayah tengah. Jika Anda ingin mempelajari hukum tingkat kedua, Anda mungkin harus pergi ke dunia atas atau pergi ke tempat kerajaan dewa utama. Gumam Loseng. Anda telah memahaminya baptisan hukum, tidak perlu mengejar lebih banyak dalam jangka pendek. Kekuatan hukum tingkat tinggi. Jika Anda menggabungkan 2 atau bahkan 3 kekuatan hukum, kekuatan ledakannya akan sangat kuat. Sebelum Kinglong selesai berbicara, Cilong menyela dia. Nak, jangan dengarkan omong kosong Long Jiu. Kekuatan hukum tentu saja merupakan asal mula dunia ini, tetapi mereka yang melatih tubuh melawan alam dan berlatih secara ekstrim hanya akan lebih kuat daripada ini. Saat Anda membuka platform Tao tingkat 8, saya akan mengajari Anda seni bela diri tertinggi. Tidak peduli apa kekuatan hukumnya, semuanya akan meledak dengan satu pukulan. Saudara ketujuh? Kinglong berkata dengan kesal. Keterampilan ilahi tertinggi? Apa itu? Jantung Loseng melonjak dan dia langsung bertanya. Ini? Itu? Karakter Cinglong benar-benar berbeda dari Kinglong. Kinglong lebih tenang, sedangkan amarah Cinglong lebih berapi-api. Pada saat ini dia mengucapkan sepatah kata dan dihentikan oleh Kinglong. Tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Meskipun Loseng tidak tahu apa itu bela diri ilahi tertinggi. Seharusnya keterampilan ini jelas bukan keterampilan yang populer. Lagi pula, 9 naga sejati ini dapat dianggap sebagai penguasa dunia besar. Apalagi hal-hal yang mereka pedulikan. Bahkan jika mereka, hal-hal yang tidak dia pedulikan, sebanding dengan harta karun di mata Loseng. Sementara Cinglong tergagap, Loseng segera tersenyum dan berkata, "Oke, katakan saja, kapan saya membuka platform Tao tingkat 8? Anda akan mengajari saya seni bela diri tertinggi?" Loseng tidak tahu apa itu bela diri ilahi tertinggi, tapi pertama-tama dia akan membuat kata-kata Cinglong menjadi kuat. Tawa tak berdaya datang dari Kinglong, dan kemudian dia berkata, "Bocah licik, seni bela diri ilahi tertinggi dari saudara ketujuh sangatlah penting. Bukannya saya tidak ingin mengajari Anda, tetapi waktunya belum tiba. Tapi jika Anda membukanya,
platform Tao juga bisa dipraktekkan. Kamu belum mengatakan apa keterampilan ilahi tertinggi itu. Loseng bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak tahu apa yang ada di dalamnya, sehingga membuat King Long begitu waspada. Seni bela diri ilahi tertinggi adalah seni bela diri terkuat di dunia. Kata tertinggi berarti tidak ada yang lebih kuat dari itu. Jika Anda berlatih dengan sukses, Anda bisa menjadi penguasa alam. King Long berkata perlahan. Mendengar kata-kata King Long, Loseng juga menghirup udara dingin. Penguasa dunia dari dunia besar hanyalah eksistensi seperti dewa. Seberapa kuatkah dia? Titik akupuntur saya telah terbuka dan selanjutnya saya dapat menyerang platform Tao. Saya telah menghafal senjata ilahi tertinggi ini. Mata Loseng berbinar karena kegembiraan. Kapan kata-kata yang saya ucapkan tidak masuk hitungan? Tapi saya ingatkan Anda, membuka platform Tao tidak semudah yang Anda kira. King Long mengingatkan, khususnya di wilayah tengah, lebih sulit untuk membuka platform Tao daripada sekarang. Jika Anda menerobos alam alkimia ilahi, itu bahkan lebih sulit daripada alam kesengsaraan kekosongan. Saya mengerti. Mata yang bersemangat perlahan-lahan menghilang di mata Loseng yang penuh dengan ketekunan, karena bagaimana mungkin mengejar kekuatan yang lebih besar tanpa kesulitan? Jika tidak ada kesulitan, maka itu tidak normal. Ini adalah kebenaran yang tidak dapat dipecahkan dari zaman kuno hingga sekarang. Saat Loseng sedang berbicara dengan dua naga di benaknya, Yong Musi telah dibawa kembali ke Istana Awan. Para prajurit di Tribun menghela nafas. Mereka tidak menyangka Yong Musi begitu kuat. Dan si Tu Hauran bahkan menjadi lebih baik lagi. Mampu melihat pertempuran seperti itu, banyak pejuang merasa bahwa salah satu batu esensi sejati berkualitas tinggi mereka tidak sia-sia. Dan perjalanan ke kota Tiange ini sangat berharga. Setelah arena kompetisi dibersihkan, Tuan Xiao mulai mengeluarkan papan nama dari platform batu giok lagi. Setelah dua papan nama digambar, Tuan Xiao tiba-tiba berteriak, Suemuya Puhiu, lawan Yundian Loseng. Mendengar suara Tuan Xiao, Puhiu Suemuya mendengus dan berjalan ke tepi platform tinggi, dan sebuah senyuman muncul di wajahnya. Itu benar. Itu seharusnya milik saya. Bagaimanapun juga itu milik saya. Baru saja Bu Hiu masih mengeluh kepada adik laki-lakinya bahwa dia tidak cukup beruntung untuk bertemu lawan seperti Loseng. Dia tidak menyangka itu akan terjadi begitu cepat dan menjadi gilirannya. Kakak senior sangat beruntung. Tidak, ini menunjukkan bahwa keberuntungan kakak senior sangat kuat. Seorang pejuang alam alkimia ilahi di sebelah Boucu dengan cepat memuji. Ini adalah pertempuran pertama bagi murid-murid tebing layu darah kita. Saudaraku harus menunjukkan otoritasnya. Beberapa murid tebing kayu darah juga berkata satu demi satu. Namun Nyonya Darah beracun yang duduk di belakang platform tinggi menatap Loseng dengan dingin. Sebagai pemimpin sekte tebing kayu darah, dia telah dipermalukan oleh junior seperti Loseng. Tapi tentu saja, dia tidak akan mempublikasikan hal semacam ini di mana-mana. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin sekte kelas 4 yang bermartabat. Jadi dia masih membutuhkan ini. Bucu, kemarilah, kata Nyonya Darah beracun dengan lembut. Baik, Master Sekte. Bucu berjalan mendekati Nyonya Darah beracun. Kemudian Nyonya Darah beracun mengeluarkan jari-jarinya yang halus, memasukkannya ke dalam mulutnya dan menggigitnya dengan lembut. Menggigit ujung jarinya, melihat gerakan Nyonya Darah beracun, mata Bucu sedikit berkedut dan dia berkata dengan suara gemetar, Master Sekte? Suemuya bukanlah sekte yang lurus.
Ada hukum jahat di sihir yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Bucu jelas memahami bahwa apa yang ingin Master Sekte lakukan padanya. Jangan takut, darah beracun yang mengubah jiwa ini dapat mengaktifkan potensi Anda dalam waktu singkat. Saya akan membantu Anda menebus masa hidup yang hilang, tetapi Anda harus turun dan membunuh anak itu. Nyonya darah beracun berkata sambil tersenyum. Master Sekte, Anda tidak perlu mengaktifkan potensi saya untuk membunuh anak itu. Bu Qiu dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata. Nyonya darah beracun tersenyum, wajahnya yang menawan cerah dan cantik. Aku tahu, tapi untuk berjaga-jaga. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan jari-jarinya ke dada Bu Qiu dan menggunakan darah di ujung jarinya untuk menguraikan jimat darah, sehingga jimat darah dan tercetak di dada Bu Qiu. Tiba-tiba Bu Qiu tampak menjadi orang yang berbeda. Matanya mulai memerah dan dia berkata dengan senyuman yang sangat gembira. Master Sekte, dia akan mati. Setelah mengatakan ini, Bu Qiu melompat ke tengah arena saat ini. Lo Sheng juga berjalan menuju arena kompetisi. Giliran anak laki-laki di alam dewa penerangan tingkat 4 yang muncul lagi. Dia benar-benar mengalahkan Gong Sun Yu di ronde terakhir. Sepertinya dia tidak bisa memperlakukan alam dewa penerangan biasa seperti itu. Dia baru saja mengalahkan Gong Sun Yu secara mengejutkan. Dalam hal kekuatan sebenarnya, seharusnya dia tidak bisa menandingi orang kuat di alam alkimia ilahi. Dia mengalahkannya dengan kekuatan alam Gong Sun Yu. Meskipun Lo Sheng adalah seorang murid dari sekte kelas 4, namun masih sulit bagi banyak pejuang untuk menerimanya. Sebenarnya tidak semua orang bisa melompat untuk menghadapi tantangan. Kultivasi adalah aturan besi dalam mengukur kekuatan di wilayah tengah. Hanya beberapa murid elit dari sekte kelas 4 yang dapat dengan mudah melompat untuk menghadapi tantangan. Tetapi murid-murid berbakat ini adalah murid yang sangat jenius. Terlebih lagi Gong Sun Yu dapat dianggap sebagai keturunan dari keluarga Gong Sun. Kekuatan keluarga kelas 3 dan dia adalah seorang jenius tingkat surga yang langka. Tapi Lo Sheng mampu melintasi alam besar dan mengalahkan Gong Sun hingga setengah mati dengan satu pukulan. Dampak kekerasan ini membuat para pejuang di Tribun merasa sangat tidak adil. Jadi dari sudut pandang psikologis, mereka sangat berharap Lo Sheng akan kalah dan itu akan menjadi kekalahan yang membawa malapetaka. Kali ini, murid sekte kelas 4 akhirnya menghadapi Lo Sheng dan mereka tentu saja menaruh harapan mereka pada Bocu. Pada saat ini, beberapa murid lagi masuk dari barisan belakang tribun. Murid-murid itu berpakaian putih dan memiliki sulaman awan di dada mereka. Dan mereka adalah murid kuil Yundian. Dan kedua pemimpin itu ternyata adalah Hua Tianmin dan Pe Tianyo. Saya tidak menyangka tiket konferensi seni bela diri ini begitu mahal. Batu esensi sejati berkualitas tinggi. Suara Bailey Hongfeng terdengar dari belakang. Hua Tianming berbalik dan memelototinya. Senang bisa masuk. Kompetisi sudah dimulai. Saya tidak tahu apakah orang-orang Yundian kita akan menang atau kalah. Setelah beberapa bulan, Pe Tianyo kini telah masuk tingkat kelima dari alam dewa penerangan dan kemajuan Hua Tianming lebih cepat dan dia sebenarnya telah mencapai alam dewa penerangan tingkat keempat dan akan menyusul Pe Tianyo dalam hal budidaya. Kali ini beberapa dari mereka mengikuti misi Yundian yang kebetulan berada di kerajaan Haicheng dekat kota Tiangi. Setelah menyelesaikan misi tersebut, mereka mengetahui bahwa konferensi seni bela diri akan segera diadakan. Jadi tentu saja mereka menolak untuk melewatkan kesempatan ini dan datang langsung ke kota Tiangi. Pe Tianyo melihatnya dan berkata dengan tenang, orang di arena kompetisi sepertinya adalah murid Sui Muya. Saya ingin tahu siapa lawannya. Hua Tianming menyapu mata pedangnya.
dan kebetulan melihat seseorang berjalan perlahan ke arena. Dia merasa orang ini agak familiar. Di bawah tatapannya, pupil matanya tiba-tiba melebar. Loseng? Apa dia Loseng? Apakah Anda datang untuk menonton konferensi seni bela diri juga? Bailey Hongfeng bertanya dari samping. Pei Tianyo juga menoleh. Wajahnya tiba-tiba memadat dan dia tersenyum tak berdaya. Ini benar-benar Loseng. Dia di sini bukan untuk menonton konferensi seni bela diri. Dia berada di arena kompetisi. Apa? Bailey Hongfeng hampir melompat kaget. Dia menjulurkan lehernya untuk melihat arena pertarungan dan bergumam dengan mulut lebar. Ini benar-benar Loseng. Bukankah dia mencari kematian? Tidak peduli apa baik itu Pei Tianyo, Hua Tianming atau Bailey Hongfeng, mereka semua adalah murid dari Jundian Aula Elit dan mereka adalah target pelatihan utama. Selama periode ini, kemajuan beberapa dari mereka sangat luar biasa. Seperti pedang guntur ekstrim Hua Tianming, 2 hukum lahir, hukum emas, dan hukum guntur. Meskipun kekuatan hukum tidak cukup, ada pejuang yang dapat memahami hukum di alam dewa penerangan. Mungkin hanya ada 1 atau 2 di antara kejutaan prajurit yang bisa bayangkan betapa menakutkannya bakat Hua Tianming. Dan kekuatan Pei Tianyo juga meningkat pesat. Kini dia tidak lagi memiliki masa jeda saat memanggil Fu Doming. Bahkan bentuk Fu Doming memiliki sepasang lengan kedua. Dalam Buddhisme Tantra, Fudo terkuat memiliki 6 lengan, yang menunjukkan bahwa Pei Tianyo masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan. Sebaliknya, kemajuan Bailey Hongfeng sedikit lebih lambat, tetapi keterampilan gerakannya menjadi semakin aneh, dan dia hampir bisa datang dan pergi tanpa jejak. Kecepatan kemajuan ini cukup membuat mereka bangga di aula elit Jundian. Saya yakin tidak akan lama lagi mereka bisa menduduki peringkat beberapa teratas di aula elit. Namun ketika mereka menemukan Loseng berdiri di arena kompetisi seni bela diri, mereka tiba-tiba merasa bahwa kemajuan yang mereka banggakan sepertinya telah menjadi lelucon. Sebelum menuju ke kota Tiangi, mereka mendiskusikan konferensi seni bela diri dalam perjalanan. Murid terkuat dari setiap sekte besar berkumpul untuk berduel antara orang kuat di alam alkimia ilahi. Saat itu, Hua Tianming juga mengeluhkan mengapa konferensi seni bela diri ini harus sekarang. Jika dia dapat diberikan waktu beberapa tahun, dengan sendirinya dia akan memiliki kesempatan untuk mengikuti konferensi seni bela diri setelah dia masuk ke ranah alkimia ilahi. Bailey Hongfeng menertawakan Hua Tianming, mengatakan bahwa meskipun Hua Tianming diberi waktu beberapa tahun lagi, Hua Tianming mungkin tidak memenuhi syarat, sehingga Hua Tianming menaruh pedangnya di leher Bailey Hongfeng lagi. Namun, Loseng telah berdiri di arena kompetisi konferensi seni bela diri. Tingkat kultivasinya juga meningkat dengan sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, dia telah meningkat dari alam rahasia bawaan ke alam dewa penerangan tingkat keempat. Meski begitu, masih ada kesenjangan besar antara alam dewa penerangan dan alam alkimia ilahi. Mengapa dia bisa berpartisipasi? Pei Tianyo bertanya dengan bingung. Hua Tianming menggelengkan kepalanya. Ketika dia berada di sekte Qingyun, budidayanya juga berada di alam rahasia bawaan. Dia tidak bisa dibandingkan dengan kalian yang merupakan murid alam dewa penerangan. Sekarang, Loseng sudah berada di alam dewa penerangan. Seharusnya dia bisa bertarung melawan alam alkimia ilahi. Jadi itu bukan masalah besar. Kata-kata Hua Tianming didengar oleh seorang prajurit di sebelahnya, yang membuat wajah prajurit itu menjadi gelap. Apa artinya itu tidak menjadi masalah? Tentu saja, anak itu hanya beruntung. Saya pikir dia bertekad dalam kasus ini, jadi dia tidak ada cara untuk bertahan hidup, dan murid Suimuya pasti akan bisa membunuhnya. Prajurit ini juga anggota keluarga Gongsun. Meskipun dia bukan murid inti,
keluarga Gongsun masih memiliki rasa kehormatan keluarga yang kuat. Jadi dia secara alami merasa tidak bahagia setelah mendengar kata-kata Hua Tianming. Semoga beruntung. Hua Tianming tersenyum tipis dan berkata kepada Pe Tianyu, sepertinya kita melewatkannya dan Lo Sheng sudah memainkan satu pertandingan. Mata Pe Tianyu tertuju pada arena kompetisi. Tapi yang ini juga tidak optimis. Orang yang dari sekte tebing kayu darah, sepertinya dia juga tidak sederhana. Mereka berasal dari sekte yang sama dengan Lo Sheng dan memasuki Istana Awan juga bersama-sama. Kali ini mereka melihat bahwa lawan Lo Sheng sangat kuat dan mereka tentu saja sedikit khawatir. Mati! Orang kuat di alam alkimia ilahi. Beli Hongfeng masih berteriak. Hua Tianming mengangkat alis pedangnya dengan ringan dan berkata sambil tersenyum tipis. Saya tidak tahu mengapa, tapi saya selalu merasa bahwa Lo Sheng akan menang sampai akhir. Beli Hongfeng, serahkan semua kekayaan Anda. Apa yang ingin Anda lakukan? Beli Hongfeng tanpa sadar menutupi cincin Sumeru penyimpanannya. Orang yang memperoleh keuntungan paling banyak selama misi ini adalah Beli Hongfeng. Bagaimanapun dia memiliki keunggulan dalam kecepatan dan keterampilan gerakan. Dan menang banyak ketika menyelesaikan misi, sehingga dia mendapatkan batu esensi sejati. Hua Tianming mengulurkan tangannya dan berkata, tidak ada yang bisa dilakukan. Apakah Anda melihat tanda di sana? Kemungkinannya kecil, peluang Lo Sheng sangat tinggi. Saya ingin bertaruh. Hua Tianming bukanlah seorang pejudi, tapi dia merasa keberuntungan Lo Sheng selalu sangat kuat. Jadi dia ingin memverifikasinya. Tidak! Teriak Beli Hongfeng. Cepat bawa ke sini! Hua Tianming berkata dengan dingin. Tidak! Beli Hongfeng terus menolak. Pedang Hua Tianming menempel di leher Beli Hongfeng lagi. Jadi Beli Hongfeng dengan enggan menyerahkan semua barang miliknya. Segera tirai cahaya putih telah menghilang dan pertempuran antara Lo Sheng dan Bu Qiu telah dimulai. Transformasi jiwa dan pembekuan darah adalah teknik rahasia unik sekte Sumuya yang dapat membakar nyawanya seorang pejuang dalam waktu singkat dan memeras potensi prajurit hingga batasnya dalam waktu singkat. Seharusnya tidak ada seorang pun yang mau menanam hal ini pada diri mereka sendiri, kecuali mereka menghadapi musuh hidup dan mati. Tapi menghadapi Master Sekte, Bu Qiu tidak punya pilihan kedua. Karena hanya ada satu cara di depannya sekarang, dan itu adalah membunuh Lo Sheng. Berharap hadiah Master Sekte bisa menembus kehilangannya. Setelah menanam jimat darah, Bu Qiu menjadi sangat bersemangat. Dia menatap Lo Sheng dengan mata merah. Ketika tirai cahaya menghilang begitu saja, nyala api merah menyala di tangannya. Namun warna nyala api itu merah tidak normal. Saya telah memahami sepertiga dari kekuatan hukum api. Jika Anda pintar, berdiri saja di sana. Dan biarkan saya membakar Anda menjadi arang dengan api darah. Begitu Bu Qiu menyelesaikan kata-katanya, darah berkobar di tangannya. Tiba-tiba meroket. Hukum api. Bu Qiu juga menguasai hukum api. Apa yang terjadi dengan konferensi seni bela diri ini? Kekuatan hukum begitu tidak berharga sekarang. Apakah semua prajurit di alam alkimia ilahi mengetahuinya? Ya, tidak perlu ribut-ribut soal penguasa hukum api kan? Tapi saya ingat di konferensi seni bela diri sebelumnya, tidak banyak orang yang memahami kekuatan hukum. Kesannya dalam konferensi seni bela diri terakhir, hanya 3 teratas yang saya tahu yang bisa menggunakan kekuatan hukum. Apa maksud Anda tidak perlu membuat keributan? Dulu, kekuatan hukum hanya bisa dipahami oleh monster-monster tua di alam kesengsaraan kekosongan. Saya tidak tahu tahun berapa sekarang, tapi para pejenius dari semua lapisan pejuang melompat-lompat dengan putus asa keluar. Darah api? Bakar aku sampai mati. Melihat api merah, Lo Sheng tersenyum sedikit.
tiba-tiba dia melambaikan tangannya dengan lembut dan gumpalan api murni mekar di tangannya. Lalu dia mengeluarkan tangannya dan dengan lembut menariknya. Merentangkan api yang tidak mencolok itu membentuk lingkaran cincin api. Jika Anda ingin bermain api, saya juga memilikinya. Loseng mencibir. Hah? Bukankah Loseng ini menggunakan teknik pemurnian tubuh? Kenapa dia bermain api? Tapi nyala apinya sepertinya tidak terlalu kuat. Namun kenapa membuat orang merasa berdebar-debar? Kekuatan hukum yang lengkap. Kekuatan hukum penuh api. Tiba-tiba ada yang berteriak. Memang benar bagaimana dia memahaminya. Dia benar-benar memahami sepenuhnya hukum api. Para prajurit di Tribun meraung dan menjadi bersemangat lagi. Bahkan salah satu dari 3 pemimpin aliansi bisnis dunia, Yan Yusan, dengan wajah galak, tiba-tiba mengeluarkan tubuh gemuknya dari kursi dan menatap bunga api murni di tangan Loseng dengan sepasang api kecil dan ganas. Yan Yusan adalah seorang pejuang yang mengambil keterampilan latihan berbasis api. Dia telah mempraktikkan hukum berbasis api tingkat pertama, hukum api hingga 99%, dan hukum api pembakaran tingkat kedua hingga 30%. Namun, karena tidak ada kekuatan penuh dari hukum api lapisan pertama di wilayah tengah, dia tidak pernah mampu menyempurnakan kekuatan hukum api lapisan pertama. Pada saat ini, Yan Yusan tiba-tiba melihat postur api yang hampir sempurna di tangan Loseng, dan dia memahami bahwa Loseng telah sepenuhnya memahami lapisan pertama hukum api. Dari mana anak ini menyadarinya? Yan Yusan tiba-tiba menatap si Kevan. Bukankah Anda mengatakan bahwa dia adalah seorang Master Runo? Kenapa dia bisa memahami hukum api sejauh ini? Si Kevan juga tercengang menatap kosong ke api di tangan Loseng. Di platform tinggi sekte roh kekosongan, Sionji menatap api di tangan Loseng, mengerutkan bibirnya dan berkata, "Saudaraku, dia lebih kuat dari apa yang Anda katakan. Itu adalah kekuatan hukum api yang sempurna." Kakak senior dari sekte roh kekosongan ada sedikit rasa malu di wajahnya, tapi dia berbalik dan berkata, "Jadi bagaimana jika dia memiliki kekuatan hukum api yang sempurna?" "Sionji, apa yang Anda praktekkan adalah hukum ruang angkasa. Sebagai perbandingan, hukum ruang lebih sulit dikendalikan daripada hukum lainnya, meskipun hukum api juga sangat kuat. Waktu adalah raja, dan ruang adalah yang tertinggi. Kekuatan keduanya hukum asli yang paling kuat di antara banyak hukum. Oleh karena itu, kata-kata kakak laki-laki itu memang benar. Tetapi komentar sebelumnya tentang Loseng, evaluasinya pasti salah. Bagaimanapun, kekuatan hukum api yang lengkap bukanlah sesuatu yang orang bisa memilikinya." Hukum api yang lengkap. Pemuda ini agak menarik, dan dia sepertinya familiar bagi saya. Cuisi pada awalnya tidak memperhatikan Loseng. Sebagai orang nomor 1 di wilayah tengah, tentu saja tidak semua orang memperhatikan Loseng. Si Mioling mengedipkan matanya dan tidak berkata apa-apa. Tetapi putra Cuisi berkata, "Ayah jarang menginjakkan kaki di wilayah tengah dalam beberapa tahun terakhir. Bagaimana dia bisa akrab dengan pria yang usia tulangnya hanya 10 tahun?" Cuisi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kelihatannya familiar, saya pernah bertemu dengannya sekali, tapi saya tidak ingat di mana." Ingatan Cuisi tidak salah. Ketika dia berada di sekte King Yun hari itu, Cuisi berubah menjadi wajah raksasa. Dia memandang Loseng dan mencibir. Namun dengan kekuatan Cuisi, sulit untuk mengingat Loseng. Sama seperti kebanyakan orang yang tidak mau repot-repot mengingat keberadaan semut. Karena Loseng pada saat itu hanyalah seekor semut bagi Cuisi dan tidak perlu mengingatnya. Saya tidak menyangka akan ada orang jenius seperti itu di Istana Yundian. Alam dewa penerangan dan keterampilan pemurnian tubuh dan hukum api tingkat pertama yang sempurna. Yun-er, Anda harus bekerja keras juga.
Pemuda di sebelah Cuisi tersenyum ringan, namun meski begitu, wajahnya masih bersinar dengan percaya diri. Dan putra Cuisi bernama Cuyun mendengar kata-kata ayahnya. Cuyun mengangguk, tetapi wajahnya menunjukkan keyakinan yang kuat. Ayah, yang harus dilakukan anak Anda adalah tidak bersorak. Oh, Cuisi memandang putranya. Ayah telah berusaha keras untuk saya. Jika saya tidak bisa menonjol dalam kompetisi seni bela diri ini, itu akan menjadi lelucon. Apa yang ingin dilakukan anak Anda adalah menghancurkan semua yang disebut jenius dari sekte ini. Cuyun berkata dengan tenang. Cuisi mengangguk dan tidak mendidik Cuyun karena kata-katanya yang terkesan sombong. Bagaimanapun putra Cuisi memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Neng Yudi melihat kekuatan hukum api di tangan Loseng, dan ekspresi terkejut di matanya bahkan lebih buruk. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sama sekali tidak memahami Loseng. Bakat Loseng sudah cukup kuat sejak awal. Dalam perjalanan menuju uji coba, Yuidi memahami bahwa Loseng pasti akan bisa menjadi sosok inti Yundian. Jadi dia mengerahkan seluruh upayanya untuk mengolah Loseng. Akibatnya dalam prosesnya, Loseng menjadi master rune yang tidak bisa dijelaskan. Dan bahkan kepala rune master dari istana awannya, Yongrui, merasa lebih rendah darinya. Kemudian setelah dia kembali dari platform Shenglong tanpa bisa dijelaskan, Loseng sepertinya mengerti hukum luar angkasa. Kemudian dia memamerkan keterampilan pemurnian tubuhnya di konferensi seni bela diri. Mengapa dia tiba-tiba mulai bermain api lagi? Dan begitu Anda memainkannya, ternyata itu adalah kekuatan hukum api yang lengkap. Sejauh yang dia tahu, hukum api tingkat pertama yang lengkap, kekuatan hukum api di wilayah tengah, tidak sepenuhnya diwariskan. Karena bahkan Yan Yusan dari aliansi bisnis dunia tidak sepenuhnya memahami tingkat pertama. Alam atas. Loseng pasti telah memperoleh warisan hukum api di alam atas. Neng Yudi diam-diam menebak. Dia memang benar dalam hal ini. Tapi yang tidak pernah dia duga adalah Loseng tidak begitu saja mendapatkan warisan hukum api setelah mengalami pembaptisan hukum. Dia memperoleh total 9 warisan hukum asli. Saat ini, Bu Hyu telah kehilangan akal sehatnya. Meskipun dia merasa nyala api Loseng tidak biasa. Sejak dia ditanami jimat darah oleh nyonya darah beracun, dia tidak punya cara untuk kembali. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah membunuhnya, Loseng. Mencari kematian. Ketika Bu Hyu mengambil langkah pertama, dia sudah memegang pedang coklat di tangannya, dan api darah menutupi pedang itu hampir seketika. Dia bergerak cepat seperti bayangan, mengintimidasi sisi Loseng dan ingin membunuhnya dengan pedang. Tebasan api berdarah. Api darah dan cahaya pedang bergabung menjadi satu. Dengan budidaya di alam alkimia ilahi dan kekuatan jimat darah, itu bisa dibayangkan. Namun menghadapi pisau ini, tubuh Loseng dengan fleksibel menghindarinya. Dan pada saat yang sama, cincin apinya juga meluncur ke arah Bu Hyu. Tuar! Bu Hyu menebas cincin api Loseng dengan pedangnya, sehingga dua api yang berbeda itu segera terjerat dan mulai melahap satu sama lain. Menyemburkan api yang dahsyat ke pedang Bu Hyu, Loseng tidak berlatih keterampilan api, jadi dia tidak bisa sepenuhnya melepaskan kekuatan api di tangannya. Namun, ketika para pejuang telah mencapai level ini, persaingannya bukan hanya tentang keterampilan, tetapi yang lebih penting, kekuatan hukum. Oleh karena itu, api darah Bu Hyu tampak sangat kuat, tetapi ketika api darah dan api Loseng mulai berbenturan, apinya segera melemah. Bagaimanapun, api berdarah Bu Hyu masih jauh dari cukup. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.